Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan hidup, yaitu RKL dan RPL. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, serta kategori, dan juga ada studi kasus yang kami angkat dalam presentasi ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Rizky Patan Rahman dengan NIM 2101010 dan saya sendiri Natasha Ayunda dengan NIM 2101013. Kemudian ada Reza Aulia Putri dengan NIM 2101014 dan yang terakhir ada Estefania Julia Tembelaka dengan NIM 2101017. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Patan Rahman. Kepada Muhammad Rizky, saya persilakan. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang RKL. Apa itu sebenarnya RKL? RKL merupakan singkatan dari Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. RKL sendiri adalah dokumen yang memuat upaya untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan dampak-dampak lingkungan yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi dari suatu kegiatan atau suatu aktivitas proyek. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan-arahan dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL. RKL itu sendiri merupakan salah satu dokumen dari AMDAL. Lalu kemudian fungsi RKL. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan dampak positif, meminimalisasi atau mencegah atau mengelola dampak negatif, kemudian ada menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain yang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan pemborosan sumber daya alam secara meluas. Kemudian yang keempat adalah perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dalam RKL ada 4 kategori yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu mencegah dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif tata letak lokasi dan rancang bangun proyek. Kemudian yang kedua adalah bertujuan menanggulangi atau meminimalisasi dampak negatif atau mengendalikan dampak negatif sesuai dengan baku mutu atau daya dukung lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat kegiatan operasi atau setelah kegiatan berakhir. Misalnya yaitu rehabilitasi lokasi proyek, peningkatan dampak positif. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya yang tidak pulih, hilang, ataupun rusak. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Reza Aulia Putri. Baik, selanjutnya di sini ada RPL. Apa itu RPL? RPL merupakan singkatan dari Rencana Pemantauan Hidup. RPL juga merupakan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan tersebut. RPL merupakan upaya pengukuran, pengamatan, dan pengumpulan informasi pada komponen lingkungan secara periodik atau berulang pada lokasi tertentu. Selanjutnya ada fungsi RPL. Yang pertama, sebagai alat evaluasi terhadap mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan. Yang kedua, mengetahui keunggulan dan kelemahan pengelolaan lingkungan. Ketiga, dapat memonitor secara dini perubahan kualitas lingkungan. Yang keempat, memperkecil resiko dan potensi gugatan hukum dari pihak eksternal terhadap dampak kegiatan. Yang kelima, menjadi alat bukti dalam menilai ketaatan atau kepatuhan pemprakarsa terhadap peraturan perundang-undangan
Dan yang terakhir, meningkatkan citra baik perusahaan di kalangan pemerintah, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Selanjutnya, lalu di sini ada beberapa tujuan RPL. Yang pertama itu pembuktian apakah prediksi yang dilakukan pada ANDAL tersebut telah sesuai. Lalu yang kedua, pembuktian apakah pengelolaan dampak besar dan penting telah berhasil seperti yang diharapkan. Lalu yang terakhir, sebagai dasar untuk pengembangan di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya di sini ada kategori RPL. Yang pertama, jenis dampak penting. Secara jelas tentang jenis dampak penting maupun dampak lainnya yang akan dipantau, misalnya berupa pencemaran udara oleh SOx dan NOx akibat penggunaan bahan bakar minyak berkadar sulfur tinggi, kebisingan akibat kendaraan bermotor, dan sebagainya. Lalu yang kedua, faktor lingkungan yang dipantau. Faktor lingkungan yang dipantau itu seperti dapat dilakukan terhadap sumber dampak lingkungan dan akibat yang ditimbulkan oleh dampak tersebut terhadap lingkungan. Misalnya dalam hal pencemaran udara oleh SOx dan NOx, pemantauan sumber dampak dapat dilakukan terhadap kandungan sulfur dan nitrogen dalam bahan bakar minyak tersebut. Sedangkan pemantauan akibat dari dampak terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan mengukur kadar keasaman air dalam badan perairan sebagai akibat pencemaran SOx dan NOx tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Estefania. Contoh studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah TGK Cik di Piro, Kabupaten Video. Pada penelitian ini dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah TGK Cik di Piro, Kabupaten Video, Provinsi Aceh. RSUD TGK Cik di Piro yang berakreditasi B sejak tahun 2014 ini merupakan milik pemerintah Kabupaten Video. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat tingkat komitmen manajemen dalam menjalankan rekomendasi yang tertuang dalam dokumen RKL-RPL. Metode yang dilakukan atau yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Pada tabel 1, hasil pengamatan terhadap pengelolaan dan pemantauan limbah cair. Hasil pengamatan rata-rata pelaksanaannya sesuai 85,67 dan yang tidak sesuai 14,33. Dilihat dari hasil pengamatan pada tabel 1, secara umum pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan limbah cair pada RSUD TGK Cik di Piro Sigli sudah dilakukan dengan tingkat pelaksanaan mencapai 85,67%. Pemantauan kualitas air limbah sudah dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Pada bulan Agustus tahun 2019, dilakukan uji lab oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Vidie di mana hasil pemantauan menunjukkan kualitasnya sesuai dengan baku mutu yang ditargetkan. Dan dari tabel 2, hasil pengamatan terhadap pengelolaan dan pemantauan biota air. Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata pelaksanaan yang sesuai 78,33 dan yang tidak sesuai 21,67. Dari hasil survei, terlihat bahwa presentasi pelaksanaan penjagaan biota air dari pembuangan limbah RSUD TGK Cik di Piro Sigli masih terbilang rendah, yaitu sekitar 78%. Meskipun air limbah yang dibuang ke badan air sudah sesuai dengan baku mutu yang dikeluarkan dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 1995. Berdasarkan hasil observasi langsung pengelolaan terhadap
badan air, kegiatan pengelolaan dan pemantauan perlu ditingkatkan untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap biota air akibat pencemaran. Dan pada tabel ketiga pemantauan limbah padat medis. Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata pelaksanaan yang sesuai itu ada 79,68% dan yang tidak sesuai ada 20,33%. Limbah medis adalah segala jenis limbah yang mengandung bahan infeksius atau bahan yang berpotensi infeksius. Limbah ini tergolong dalam kategori limbah berbahaya dan beracun, sehingga berpotensi membahayakan komunitas rumah sakit. Langkah pengelolaan dan pemantauan limbah pada medis pada RSUD TGK Cik Ditiro ditampilkan pada tabel ini. Secara keseluruhan, rata-rata pelaksanaan yang telah terrealisasi yaitu 70. Ambil oleh pihak ketiga untuk proses pemusnahan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Oke, yang selanjutnya itu ada ringkasan atau kesimpulan dari studi kasus yang kelompok kami angkat, yaitu dari evaluasi RPL dan RKL tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa RSUD sudah dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. Tingkat komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan limbah cair, biota air, dan limbah pada medis masing-masing mencapai 85,67%, kemudian ada 78,33% dan 79,68%. Fakta negatif yang teramati dalam studi kasus ini adalah adanya satu kegiatan di komponen limbah cair dan 3 kegiatan di limbah padat medis yang tingkat komitmennya itu rendah, yaitu di bawah 60%. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tersebut harus mendapat perhatian manajemen rumah sakit untuk ditingkatkan lagi. Serta ada faktor positif untuk biota air, semua kegiatannya menunjukkan tingkat komitmen di atas 60%. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.